Pak Genta, kalau kita melihat yang disampaikan The Fed terakhir, ini masih ada keraguan-keraguan untuk melakukan pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun. Lalu apabila ternyata hingga kuartal ketiga ini kita belum melihat adanya pemangkasan, Anda lihat seperti apa daya tarik dari pasar keuangan kita di emerging market? Ya, jadi memang satu-satunya kepastian dalam pasar saat ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Kalau kita lihat ketidakpastian datang dari global itu memang arah kebijakan The Fed. Nah, memang yang cukup menarik adalah bagaimana arah The Fed ke depannya. Tentu kalau melihat data seperti data inflasi US, data tenaga kerja memang sudah cenderung menurun. Tapi ada yang melihat juga apakah The Fed itu berani mengambil posisi ketika tahun pemilu. Nah, kalau kita pelajari di tahun-tahun pemilu berikutnya, apakah The Fed itu akan netral terhadap pemilu? Kita lihat ya, tapi ada tapinya. The Fed mungkin memang tidak memilih yang mana yang menjadi presiden. Tapi kebijakan presiden incumbent dan mungkin the next-nya, itu yang akan mempengaruhi dari psikologi The Fed. Contoh, jika saat ini Biden ingin membuat kebijakan yang ingin menaikkan ekonomi, tentu itu adalah inflationary, which is itu akan mempengaruhi dari inflasi itu sendiri yang membuat The Fed cenderung lebih menahan suku bunganya. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan dari pemilu itu sendiri. Lalu kalau dari segi domestik kita tahu ya, mungkin di 14 Juni sempat ada berita gitu ya, mungkin Mbak Naga juga tahu. The next our president, dia sempat ada yang menyatakan bahwa Pak Prabowo kemungkinan akan membuat kebijakan fiskal ini akan sangat ekspansif ya. Itu bahkan debt to GDP ratio bisa tembus 50%, imply to fiscal deficit 4 sampai dengan 6%, which is itu membuat market jittered ya. Kalau kita lihat dari segi rupiah itu bahkan tembus 16.500, yield itu tembus 7,2 dan JCI itu mengalami koreksi yang cukup hebat. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan daya tarik Indonesia terhadap investor asing? Memang dengan beberapa poin yang saya sampaikan di atas itu menjadi seperti kurang menarik. Apalagi kalau kita lihat dari segi capital flow, itu capital flight cenderung lebih ke negara Asia lainnya seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan. Seperti itu, Mbak Neka. Baik, tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Filipina, Thailand, atau Malaysia misalnya? Ya, jadi memang setiap negara memiliki keunikannya masing-masing ya. Tapi kalau saya fokus dengan Indonesia, sebenarnya ketidakpastian itu terjadi karena selain dari globalnya adalah memang ketidakpastian bagaimana kebijakan pemerintah berikutnya. Seperti kebijakan fiskal, itu yang selalu diamati oleh investor asing. Lalu bagaimana untuk susunan kabinetnya sendiri. Di paruh pertama mungkin ini menjadi sesuatu yang tidak jelas dan mungkin kalau kita lihat ada beberapa broker house asing ya yang mungkin mendowngrade Indonesia ya. Tapi saya melihat itu seperti lebih short term sentiment. Kenapa? Di paruh kedua dengan nanti lebih jelas dari segi susunan kabinetnya setelah pelantikan, kebijakan fiskal seperti apa, seharusnya menjadi sentimen positif untuk market kita ke depannya. Baik, artinya hingga Oktober nanti ketika kita sudah melihat siapa kabinet yang baru, mungkin daya tarik kita akan semakin tinggi lagi? Atau Betul. masih tergantung siapa-siapa saja yang terpilih? Tentu tergantung siapa yang terpilih, apakah dia market friendly, apakah betul-betul disukai oleh market. Lalu yang kedua, secara valuasi, sebenarnya valuasi kita untuk IHSG sudah cukup murah ya. Kita punya MSCI Indonesia, itu dalam 10 tahun terakhir kita punya valuasi itu di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Seharusnya dengan ketidakjelasan itu sudah menjadi lebih jelas di paruh kedua, itu bisa menjadi suatu sentimen yang cukup positif untuk market kita. Baik, kalau kita melihat kurs rupiah hari Betul. ini memang ada sedikit penguatan di 16.200-an. Yeah. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya ini masih dalam tren penurunan begitu. Betul. Dan apabila ternyata kejelasan atau daya tarik ini baru akan hadir lagi setelah bulan Oktober, apakah artinya dari sekarang hingga Oktober mata uang kita akan terus terdepresiasi? Jadi memang kalau saya sempat discuss juga ya dengan Pak Halim Alamsyah, beliau juga menaruh perhatian yang cukup lebih ya pada rupiah sendiri ya. Dan kalau kita lihat, memang penguatan rupiah yang terjadi akhir-akhir ini lebih dikarenakan untuk musim repatriasi dividen mungkin sudah mencapai puncaknya. Ketika di bulan Mei Juni itu biasanya repatriasi dividen cukup banyak. Dengan kita sudah memasuki bulan Juli, seharusnya tekanan terhadap rupiah sudah mulai menurun. Apalagi juga kalau kita lihat terkait global sendiri, yang cukup positif adalah ketika data-data tenaga kerja US ya terutama dan data inflasi US itu yang cenderung menunjukkan pelemahan, which is itu positif sebenarnya untuk rupiah. Tapi untuk kedepannya kembali lagi sangat tergantung dengan kondisi dari globalnya sendiri.
Karena kalau kita lihat investor asing sendiri mungkin masih belum terlalu confidence ya untuk masuk ke Indonesia dikarenakan belum ada kejelasan dari pemerintahan barunya seperti apa. Baik, tapi terkait dengan isu yang sempat waktu itu menyebabkan capital outflow, Betul. itu kan sudah dikonfirmasi ya akhirnya terkait Betul. dengan anggaran fiskal ini. Apakah ini tidak cukup juga bagi Belum. investor asing untuk meyakinkan masuk kembali ke Indonesia? Karena dianggap belum settle, itu baru kerangka. Betul-betul setelah mungkin diketok dan bagaimana nanti mungkin kabinet barunya betul-betul apakah bisa mengeksekusi atau tidak, atau mungkin ada perubahan lagi, itu yang perlu dilihat lebih lanjut. Jadi saat ini, walaupun memang sudah dikonfirmasi mungkin seperti kerangkanya untuk kondisi fiskal defisit tidak akan melebihi 3% dan lain-lain, tapi mereka masih melihat keraguan-raguan apakah betul-betul akan tereksekusi seperti itu atau tidak. Baik, selain karena kabinet yang baru dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah untuk 5 tahun ke depan, untuk data-data ekonomi dalam negeri sendiri, apakah ada juga yang mengkhawatirkan investor? Karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya masih relatif lebih baik daripada negara-negara lain. Betul, ada sebenarnya terkait mungkin kalau kita lihat data inflasi sebenarnya cukup baik ya di 2,5%. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya untuk volatile food inflation itu dalam 9 bulan terakhir itu di atas 5%. Which is ini cukup berdampak pada daya beli masyarakat. Yang diperkirakan tentu untuk ekonomi GDP itu bisa di bawah 5% untuk the next-nya. Apalagi kalau kita lihat tahun pemilu sudah selesai, dan mungkin ekspor juga mungkin diperkirakan juga akan melemah, apalagi juga impor terlihat juga cukup lemah ya. Itu menunjukkan terjadi weak demand dari segi domestik sendiri. Ini yang bisa menjadi perhatian lebih dari para investor terkait GDP kita. Tapi betul, relatif dengan negara lain kita cenderung masih memang better ya. Tapi ini tetap menjadi perhatian. Baik, terkait dengan weak demand yang tadi Anda sampaikan, apakah ini dipengaruhi karena harga pangan yang saat ini masih sangat Betul. volatil, atau memang daya beli ini terlihat menurun saat ini? Bisa dilihat keduanya sebenarnya. Jika memang kalau kita lihat secara pemilu kita cuma satu putaran ya, mungkin kalau 2 putaran itu mungkin spending akan lebih banyak gitu ya. Tapi ini juga cuma 1 putaran, lalu inflation itu 5% ya dalam 9 bulan terakhir untuk yang volatile food. Ini yang membuat kedua hal tersebut menjadi tekanan terhadap daya beli masyarakat atau consumption kita. Itu yang membuat dari market sendiri melihat bahwa untuk tren GDP di atas 5%, bisa dibilang juga cukup 50-50 dalam hal ini. Memang di first quarter cukup baik ya 5%, tapi ke depannya mungkin mereka akan melihat bisa di bawah 5%. Bagaimana dengan pilkada? Kalau memang pilpres tidak berhasil 2 putaran, tapi kan di tahun ini juga ada pilkada. Betul. Apakah menurut Anda ini akan efektif untuk bisa menggenjot angka-angka konsumsi? Seharusnya bisa secara historical. Tapi mungkin yang kita perlu perhatikan juga pilkada itu juga di akhir tahun ya. Di akhir tahun dan mungkin dalam kampanye bisa dilakukan lebih cepat. Tapi seberapa spending yang dikeluarkan dalam pilkada itu yang mungkin kita juga harus perlu perhatikan. Apakah nanti spendingnya lebih banyak di sosial media atau betul-betul bisa ke grassroots-nya sendiri. Itu yang membuat jadi bisa game changer lah untuk ekonomi kita. Baik, kalau dari Sinarmas sendiri melihat seperti apa arah kebijakan The Fed hingga akhir tahun? Apakah memang masih ada peluang untuk melakukan pemangkasan 1 kali atau tidak ada pemangkasan sama sekali? Kita masih melihat The Fed itu akan menurunkan suku bunga setidaknya 1 kali. Memang sedikit lebih sedikit ya daripada konsensus itu yang melihat 2 kali ya. Bahkan kalau kita lihat ada satu bank asing yang melihat lebih banyak lagi posisinya ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah The Fed itu pasti akan melihat data. Nah, data ini pasti akan terpengaruh dengan kondisi election saat ini. Jika ternyata spending dari pemerintahan yang ada saat ini cukup tinggi dan membuat inflationary itu cukup naik ya, itu seharusnya membuat inflasi itu mungkin agak sulit turun, yang membuat akhirnya The Fed reluctant untuk menurunkan suku bunga. Namun jika nanti pemilu sudah selesai, kemungkinan The Fed tentu akan lebih berani mengambil posisinya. Baik.